Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini kita mau Q&A. Balik lagi Q&A. Oh iya, ini libur lebaran udah selesai. Minal aidin wal faizin buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Q&A kita mulai. Ada berapa pertanyaan nih? Ini udah dikirimin pertanyaan-pertanyaan sama kameramen. Nggak tahu nih ada berapa? 11 ya? 12? 11. Oke, kita mulai. Dari Agus Gunawan. Halo Om Bonto, mau tanya kenapa penyebab main tank dan di sub saya di permukaan airnya timbul lapisan minyak dan warnanya agak coklat. Bahaya nggak Om? Dan cara penanganan gimana ya Om? Makasih buat masukannya. Ya, lendir-lendir minyak ini ya itu pasti sisa sampah organik yang nggak keurai di skimmer. Biasa kalau masuk ke dalam skimmer dia akan dibuang tuh. Pasti dipecahin partikelnya kan. Coba aja dulu dibikin rata, arusnya dibikin rata. Terus kalau misalnya emang nggak bisa, masih ada minyak juga, lakuin aja water change. Takutnya kalau misalnya pengendapan di sana, nitratnya pasti makin lama makin tinggi. Jadi water change ambil aja dari permukaan airnya, buang. Saya rasa itu ya jawabannya ya. Next, dari Armando Fahreza. Om Bonto mau tanya, apakah tumpukan detritus yang ada di SAM bisa menyebabkan nitrat menjadi tinggi? Nah, ini tadi barusan dibahas. Kalau misalnya tumpukan detritus sih sebetulnya nggak bikin dia jadi tinggi. Cuman kalau misalnya biasanya kalau misalnya detritusnya udah numpuk di sana, berarti kan ada satu spot yang dia nggak terjadi kayak stuck di situ tuh. Dia dead spot lah. Jadi sebenarnya yang bikin dia jadi nitratnya tinggi itu karena ada dead spotnya di situ. Karena kalau misalnya kita lihat air laut tuh kita bilang airnya hidup. Jadi banyak mikroorganisme yang nggak kelihatan, yang kasat mata, akhirnya dia berkembang lah di situ. Kalau misalnya dia dead spot di daerah satu titik begitu, berarti ya nitratnya akan naik lama-lama. Detritusnya disedotin aja, disedotin terus bikin supaya nggak ada area yang ngendap di akuarium. Oke, saya rasa itu ya. Next, Fadel Arifianto. Bonto, kenapa donat saya bail out? Nah, lo coba cek parameternya Om. Om Fadel harus rajin cek parameter airnya. Terus setahu saya nih, kalau misalnya donat itu nggak cocok dengan parameter di akuarium kita, dia juga bisa mati. Terus udah gitu, yang kedua, salah satu persentase terbesar penyebab koral mati adalah cara kita aklimasi. Jadi pastikan saat pengiriman koralnya itu suhunya tetap dingin, jangan sampai panas karena dia bisa stres. Terus aklimasinya harus lebih lama. Coba aja aklimasinya pelan-pelan, lebih lama, karena itu persentase terbesar untuk penyebab koral mati. Ikan juga sama. Oke, next, Ferry Yanto. Bonto minta saran. Cek terakhir, nitrat 100, fosfat 0,25, Ca 500, Kh 8,6, Mg 1365. Question, untuk turunin nitratnya apa harus naikin fosfatnya dulu? Kalau iya, caranya gimana? Ca 500, apa berbahaya untuk ikan dan koral? Thanks Ko dan kru. Jaya terus Java. Jaya. Ya betul, kalau mau turunin nitratnya, naikin dulu fosfatnya, itu betul. Karena setahu saya rumusnya 1:10. Kalau fosfatnya 1, nitratnya harus 10. Pokoknya 1:10 lah. Jadi dia baru akan bisa turun bersamaan. Kalau nitratnya 100, bikin dulu, naikin fosfatnya paling nggak 5-10 lah. Mendekati ke 1:10. Cara naikinnya gampang, matiin semua yang bikin fosfatnya, yang buat menyerap fosfat nih. Misalnya ada pakai fosfat Guardian kah di sana, atau pakai GFO kayak Roapos di sana, atau pakai ya semua yang penurun fosfatnya dimatiin dulu. Terus kasih dia makanan coral food, tapi pasti jelek dulu sih. Pasti akuariumnya akan butek dulu, lumutnya pada naik, green alganya brown alganya pada muncul, pasti jelek sih. Nah,
hati-hati dengan koralnya juga. Kalau misalnya koralnya udah bisa berat, ini ada koral nggak ya? Tapi kalau udah KHCAMG pasti ada koral sih. Hati-hati nih, koralnya kalau misalnya ada kenaikan fosfat yang signifikan, pasti bye-bye. Kemungkinan warnanya berubah dulu nih, bleaching lah, terus udah gitu. Ya, itunya harus di pelan-pelan, naikin dulu pelan-pelan, jelekin dulu akuariumnya. Ya, kalau misalnya ada tempat di temen atau di toko-toko ikan laut yang bisa nitipin biotanya, titipin aja dulu. Sementara kita mau beresin akuariumnya kan? Iya, kayak cycling ulang sih. Cuman mungkin kalau ikan sih kuat-kuat aja kalau ikan. Ya cuman jangan terlalu cepat ya, naikinnya pelan-pelan. Terus CA 500 berbahaya nggak untuk ikan dan koral? Sebenarnya kalau dibilang berbahaya apa enggak? Ada beberapa koral yang memang kuat, ada beberapa koral yang memang nggak kuat. Cuman kalau misalnya dia langsung 500, misalnya biasanya kita main di 400, perubahan itu yang bikin koral tuh nggak kuat. Kalau misalnya dia berubahnya pelan-pelan naik jadi 500 dan udah stay di 500 terus, harusnya sih aman-aman aja, karena koral juga bisa adaptasi. Saya rasa itu jawabannya. Thank you ya. Next, dari Hendra Chance. Om Ponto mau nanya dong, bakteri yang bagus untuk water change menurut Om Ponto kira-kira apa? Dokter tim dong. Vivaria juga oke. Ntar baca dulu. Terus satu lagi Om. Kenapa magnesium saya nggak pernah turun manteng aja di 1440 ppm sampai 1500 ppm Om? Malah kadang naik sendiri, turun lagi sendiri. Kayak jelangkung, datang sendiri, pergi sendiri. Tapi nggak pernah di bawah 1400 ppm. Udah 1 tahun autodosing saya nggak pernah nyala buat magnesium. Saya tes pakai Red Sea Foundation Pro. Mohon pencerahannya. Terima kasih Om Ponto dan Jafarif yang semakin hits. Thank you. Oke, lihat dulu nih dosingnya pakai apa. Kalsiumnya di dosingnya pakai apa. Terus baca dulu KH-nya juga pakai apa. Nah, baca di sana di produknya. Memang untuk naikin kalsium dan KH memang ada yang udah nambahin magnesiumnya di sana. Jadi kalau misalnya memang buat naikin mereka kalsiumnya juga harus nopang buat bantu naikin si kalsiumnya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah dites. Kalau misalnya 1400, 1500 dan aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, biarin aja. Berarti kan irit kan, nggak usah beli magnesium lagi. Dan setahu saya kalau misalnya magnesiumnya tinggi nih 1500, bahkan di 1600. Tapi hati-hati ya, balik lagi hati-hati kalau misalnya parameter air itu buat jangan terlalu swing. Setahu saya briopsis malah hilang. Percaya nggak percaya, saya juga nggak tahu ya. Tapi cobain aja. Briopsisnya lenyap kalau ada briopsis tuh. Oke, next. Bakterinya udah kan tadi? Kalau saya suka pakai Dr. Tim, saya suka. Menurut saya itu bakteri bagus lah, tuh bagus bakterinya. Sama Vivaria juga oke. Vivaria Quick Start, saya sering banget pakai Vivaria Quick Start. Menurut saya, aduh harganya tuh ya murah, happy deh. Tes. Next dari Ipul, Ko Ponto dan Ko Niko. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mau tanya dong, pengaruh tinggi pendeknya lampu ke tank apa ya? Dan jika ketinggian, apa yang terjadi? Dan jika kependekan, apa yang terjadi? Terima kasih. Setahu saya kalau misalnya ini akuarium, ini lampu, kalau misalnya kita taruhnya jarak, biasa kita jaraknya kurang lebih 20 sampai 30 cm lah. Tapi tergantung ya tinggi akuariumnya berapa. Cuma kalau rata-rata akuarium di rumahan kan tingginya 50 sampai 60 cm, bahkan 70 cm. Biasanya kita taruh 20 cm sampai 30 cm paling tinggi. Karena dia biar bisa tembus sampai ke bawah. Cuma kalau misalnya kalian taruhnya dia lebih pendek lagi, akhirnya yang terjadi adalah coverage areanya akan berkurang. Jadi akan menuju ke satu titik, ke satu spot. Jadi kita tinggiin biar dia lebih nyebar. Kurang lebih di 20 sampai 30 cm lah di atas akuarium. Terus apa lagi tadi nanyanya? Pengaruh pendek tingginya, yaitu pengaruhnya di coverage area akan berubah. Terus jika ketinggian, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya ketinggian, akuarium kalian misalnya cuman, kalau kita sih di tempat penampungan koral kita ya, karena pendek-pendek kan sekitar 30 cm, 40 cm,
kayaknya mungkin 30 cm lah. 30 cm itu kan segini ya, pendek ya. Maksudnya kalau misalnya kita tembak di bawah, akhirnya kan cahayanya terlalu kuat tuh. Jadi kita taruh agak tinggi memang kalau misalnya akuarium pendek. Gunanya biar dia bisa menyebar, terus udah gitu dia nggak terlalu kuat parnya. Karena kalau parnya terlalu tinggi, koralnya juga bisa masalah. Kalau dia bisa adaptasi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia kaget dan dia nggak bisa beradaptasi, koralnya lama-lama juga rusak, stres. Itu pengaruhnya tuh. Terus apa lagi ya? Dan pigian apa itu? Ya udah itu jawabannya. Ya, thanks Ibul, thank you, dah. Next, kembang api Jakarta. Poponto mau nanya, gimana cara supaya microbubble nggak keluar dari skimmer? Karena saat mati skimmer, microbubble tidak ada. Namun, saat skimmer dinyalakan, microbubble-nya sangat banyak. Padahal antara chamber skimmer dan chamber pompa sudah dikasih kapas. Namun masih tembus ke main tank microbubble-nya. Mohon pencerahannya kok. Ya, ini banyak sih yang terjadi. Ini biasanya kalau misalnya skimmer itu nggak apa ya, terlalu besar nih dia punya power buat ngambil air intake-nya. Air intake-nya terlalu besar, biasanya ya banyak yang keluar tuh. Cuman ya memang salah satu solusinya kapas itu buat apa, kayak bubble trap ya. Kita bilang bubble trap-nya mungkin ditambahin aja lagi. Bubble trap-nya pakai busa yang hitam, jangan pakai kapas. Kalau kapas terlalu ini ya, terlalu rapet. Apa sih yang busa hitam tuh buat bubble trap tuh dibanyakin aja. Banyakin bubble trap-nya supaya bubble-nya nggak masuk ke pompa. Terus solusi kedua adalah coba kecilin deh skimmer. Kalau misalnya dia DC, dia kecilin aja coba. Kecilin powernya. Kalau misalnya dia nggak ada ininya, nggak ada controllernya, kalau dia AC pump, kalau AC mungkin tuker pompa ya, tuker pompa yang lebih kecil. Mungkin itu sih. Tapi cobain dulu aja pakai bubble trap yang busa hitam itu. Oke, thank you kembang api ya. Next, Mizar Khairul Basri. Cara menurunkan nitrat tanpa dosing gimana caranya kok? Soalnya fosfatnya di 0. Kalau nggak pakai dosing, menurunkan ya ini sama kayak tadi sih. Harus naikin fosfatnya dulu. Naikin fosfatnya 1:10 ke nitrat. Yang tadi saya bahas. Iya, dosingnya dosing makanan. Ajar makanannya, naikin aja dulu. Matiin semua yang... Bisa ulang lagi dong. Ya, yang tadi deh. Ya itu tadi. Next, Robi Setiawan. Maaf pemula, mau tanya, kalau filter model kanister bisa ya buat akuarium laut? Mohon dibalas. Oke, Om Robi, saya balas sekarang. Bisa nggak ya? Yang pasti kalau pakai kanister kita nggak bisa naruh skimmer. Tapi kalau misalnya mau taruh skimmer mungkin bisa pakai hang on ya. Jadi kita nggak bisa naruh skimmer di dalam kanister, tapi kita bisa taruh skimmernya di akuarium. Jadi dia gantung di belakangnya akuarium. Tetap skimmernya itu akan membantu untuk mecahin amonianya. Mana amonia, mana airnya, dia akan mecahin. Jadi baiknya tetap pakai skimmer sih. Jadi kalau misalnya dia pakai kanister bisa nggak? Jawabannya bisa. Cuman ada baiknya tambahin pakai filter, pakai hang on skimmer. Banyak kok hang on skimmer. Coba cek deh di Tokopedia Jafarif. Ada beberapa jenis, kita juga ada CC, ada banyak deh. Coba cek aja Tokopedia Jafarif. Thank you Om. Next, Robi Rakun. Mau tanya Om Ponto, kira-kira untuk maintenance pompa maupun wave maker butuh berapa kali dalam seminggu untuk direndam pakai pump cleanse agar performa maksimal? Terima kasih. Biasanya 3 bulan sekali aja cukup sih, nggak usah sampai seminggu sekali, karena kalau dia baru seminggu tuh belum terlalu banyak tuh, kalau misalnya yang suka nempel-nempel kayak alganya, koralinnya itu belum terlalu banyak lah, 1 minggu masih bersih. Mendingan 3 bulan sekali aja cukup sih. Nggak usah terlalu sering. Karena terlalu sering juga banyak dimatiin, banyak dibongkar, akhirnya malah performanya malah berkurang tenaganya. 3 bulan sekali aja cukup sih saya rasa.
Thank you Om. Next, Satrian. Oke, pertanyaan terakhir. Om itu untuk pemula banget, mau main air laut harus mulai dari mana dulu Om? Atau belajar apanya dulu yang paling basic banget? Wah ini Satrian kayaknya dari Madura kali. Diulang-ulang. Oke, ada banyak beberapa video tentang basic ya, bagaimana sih main akuarium, main reef. Untuk pemula, kalian bisa coba tonton di sini. Kita udah pernah beberapa kali bikin videonya, atau yang ini juga bisa. Di situ ada Nico juga ngomong mengenai proses cycling. Tapi coba dicek aja, mungkin itu udah banyak biar video saya yang itu bisa ditonton sama Nico juga bisa ditonton. Saya rasa itu thank you ya Om Satrian. Selesai pertanyaannya, ada 11 dan maksud dan tujuan saya di sini adalah ingin berbagi ke kalian-kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ada salah ucap ya mohon maaf. Paling itu aja sih. Saya cuman pengen kayak berbagi ilmu biar kita tuh lebih mudah untuk nge-reef ya. Saya pengen tujuannya lebih ke sana. Jangan lupa untuk nonton. Kalian tuh harus nonton banyak sih. Kita udah bikin udah banyak lah beberapa video untuk ya edukasi sih. Edukasi tentang reef tuh harus seperti apa. Start sama mulai sama. Startnya bermain akuarium laut tuh kayak gimana. Terus cycling, tentang cycling juga ada. Pokoknya mengenai bakteri-bakteri itu banyak lah. Ekosistem di akuarium. Coba aja kalian lihat. Ya paling gitu aja videonya. Terima kasih buat kalian semua yang udah banyak bertanya. Kalau ada pertanyaan lagi, tulis komen di bawah. Nanti nggak tahu kapan kita bikin. Mudah-mudahan minggu depan kita bikin lagi. Kita ya kameramen deh tugasnya tuh buat nyari pertanyaan-pertanyaannya kalian. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.